sebetulnya kakek nenek kita itu dulu itu sudah menjalankan permakultur, sudah menjalankan CO, sudah menjalankan biodinamik, semua dijalankan bareng-bareng. Cuman seiring berjalannya waktu akhirnya terlupakan gitu, karena sudah ada industrialisasi pertanian. Tujuannya adalah kebun kita itu menjadi ekosistem yang sustain, yang bisa menghidupi diri sendiri. Sekarang ini saya bisa bilang 80% yang saya makan dari kebun saya sendiri. Kita mau belajar di hutan. Ini supermarket kita di situ. Karena banyak makanan di sini. Pasarku ini pasar yang gratisan. Nah, ini jamur snowflake mushroom dalam bahasa Inggrisnya. Kalau di sini namanya jamur kuping putih. Jamur yang tidak bisa dikonsumsi biasanya warnanya bright, warnanya itu terang banget. Kemudian kalau cara-cara lama kita biasanya pakai kunyit. Pakai kunyit kemudian kita usapkan begitu, kalau warnanya berubah itu berarti nggak bisa dipakai, nggak bisa dimakan. Dia ada asidnya. Itu cara kakekku sih, cara-cara sederhana aja. Tapi kalau aku yang bagi amannya ya niteni, apa yang dulu kakekku ajarkan ya aku gunakan sekarang. Jadi local wisdom ya, old wisdom gitu yang dipakai. Beda varietas ya, yang tadi single petal, yang ini double petal. Konsep untuk melibatkan diri ke dalam siklus alam, itu sederhananya itu. Prakteknya ya seperti yang saya jalankan, jadi menanam apa yang kita makan, kemudian mengembalikan kembali ke bumi apa yang sisa-sisa yang kita makan. Itu konsep sederhananya seperti itu. Awal-awalnya aku organik. Nah, tapi dari sistem organik itu menurut aku organik itu kurang lengkap karena dia hanya fokusnya ke yield ya. Nah, tapi ketika di permakultur tuh fokusnya ke bagaimana menanam dengan cara alami, bagaimananya. Tapi di permakultur tidak ada bagaimana cara mencatat proses-proses itu. Jadi kita nggak ngerti nih, untuk mengenal pola-pola itu kan perlu dicatat. Nah, di organik itu dicatat semua. Jadi aku combine antara permakultur dan organik. Rasanya asam-asam.
Kalau organik sejak tahun 2005 organik. Kemudian mulai mengenal permakultur tahun 2014 ya. Gitu. Kalau yang co ya sambil berjalannya waktu mencari cara-cara pembenahan tanah. Di situ kita belajar soal pembenahan tanah, soal mikroba, itu berawal dari co. Tapi pendalaman dari mikroba sendiri dari teman-teman petani lokal sih. Sekarang ini saya bisa bilang 80% yang saya makan dari kebun saya sendiri. Terus ditambah 10% dari tetangga-tetangga sebelah. Jadi 90%. Yang 10% saya beli di pasar sama di supermarket. Untuk memberikan kesadaran ke saya sendiri terutama sama masyarakat bahwa ketika suatu saat sistem uang itu runtuh masih ada cara untuk saling berbagi dengan menukar, dengan barter yang lebih sustain aku rasa, karena itu nggak butuh representasi dalam bentuk uang. Salah satu cara sih sebetulnya, aku sih awalnya bukan untuk menggantikan uang sih, awalnya hanya supaya kita lebih dekat aja dengan masyarakat, tetangga-tetangga sebelah kita gitu. Jadi kalau misalnya ada tetangga kita yang punya apa gitu, kita bisa menukar dengan apa yang kita punya. Bu, kalau ada produk ini saya boleh dong dikirim ke rumah. Saya ada produk ini yang bisa ditukar gitu. Jadi kita lebih aware dengan apa yang ada sekeliling kita, apa kejadian-kejadian di sekeliling kita. Terus jadi lebih lebih bersyukur aja gitu, dan lebih menyatulah dengan alam, bahwa kita nggak bisa hidup tanpa alam, itu aja sih. Nah, kita harus menjaganya itu. Permakultur itu ilmu mendesain supaya kita mendesain kebun kita itu selaras alam, terus sustain, dan mereka itu saling saling mendukung, dan akhirnya butuh perawatan hanya sedikit aja. Etiknya itu ada 3, yaitu peduli alam, peduli manusia, dan fair share. Itu 3 ini yang paling penting, dan itu mendasari semua gerakan, semua action kita, nggak hanya di kebun tapi juga bagaimana kita hidup, bagaimana kita menghidupi hidup. Itu 3 ini harus diaplikasikan.
Kalau di sini yang saya praktekkan adalah supaya itu lebih sustain itu dengan diversifikasi. Jadi saya nggak ada tanaman satu bedeng hanya itu aja, nggak ada. Semuanya itu ngumpul jadi satu. Jadi orang pasti bingung nih, ini kebun kok berantakan banget gitu. Tapi setiap elemen di sini itu ada fungsinya. Tujuannya adalah kebun kita tuh menjadi ekosistem yang sustain, yang bisa menghidupi diri sendiri dan sedikit perawatan. Kalau kita melihat hutan, hutan nggak perlu dirawat. Kita tujuannya ke sana, bahwa kebun kita menjadi kayak hutan begitu. Lagi membuat pupuk cair, pupuk organik. Jadi bahan-bahannya semuanya lokal dan bahan-bahannya natural. Nah, ini saya menggunakan kelor. Nah, kelor ini kita pakai karena dia mengandung banyak mineral dan menggunakan unsur-unsur makro, mineral makro dan mikro semuanya ada di kelor ini. Nah, ini kita campurkan ke pupuk organik cair yang kemarin yang nggak habis. Sisa pupuk organik yang kemarin kita mau pakai lagi, jadi kita mau aerator lagi. Kemudian saya pakai ini ada sampah-sampah organik juga. Ini kulit pisang yang busuk. Jadi segala-segala yang busuk ini banyak sekali mengandung kalium untuk kulit pisang ini. Markisa busuk juga, segala-segala yang busuk masukin aja. Ini sisa selai, kemudian dia berjamur. Di sini ada banyak sekali jamur. Nah, sebagian dari penisilin, ada aspergillus. Ini juga bagus untuk musuh hayatinya beberapa patogen yang ada di dalam tanaman kita. Kita mau manfaatkan juga di dalam pupuk untuk menjadi agen hayati untuk pembunuh hama-hama. Sebetulnya kakek nenek kita itu dulu itu sudah menjalankan permakultur, sudah menjalankan CO, sudah menjalankan biodinamik, semua dijalankan bareng-bareng. Cuman seiring berjalannya waktu akhirnya terlupakan gitu, karena sudah ada industrialisasi pertanian yang tujuan bertani itu adalah mencari uang. Itu yang salah sih. Rumah saya ini yang dua, ini bentuknya tower. Tujuannya adalah untuk membuat lahan terbukanya lebih banyak untuk bercocok tanam. Ini luasnya 3.000 meter persegi. Bambu itu bahan yang banyak di sekeliling sini. Ya udah kita pakai itu. Alasan kedua pakai bambu ya karena di sini banyak gempa sih. Pernah gempa pertama, udah 4-5 kali di sini gempa hanya begini-begini saja. Nah, itu yang aman jadi di sini. Jadi kalau kita membangun rumah kita harus melihat pertama kali ini juga salah satu prinsip ya, itulah observasi dulu. Alam kita seperti apa? Matahari terbit dari mana? Maksudnya kan memang matahari dari timur ya, tapi kan di sini di rumah ini aja di awal-awal tahun itu dari timur yang sebelah sana. Nanti di akhir-akhir tahun dia terbit di sebelah timur sebelah sana. Nah, dari situ kita bisa lihat panas yang paling sering itu di sebelah mana. Panas yang paling banyak itu di sebelah mana. Sepanjang tahun yang dapat panas, nah itu untuk kebun pangan. Nah, di situ menentukan tuh, berarti kita di mana nih bangun rumahnya. Jangan sampai bangun rumah di situ, sayang-sayang, spotnya itu bagus. Gitu. Jadi harus memahami bagaimana alam ini bergerak, siklus itu tadi. Makanya saya bilang permakultur itu menempatkan diri kita di dalam siklus
siklus alam. Ini kita mau ke sistem air di sini ya. Filter, ini filter nih bawah nih. Jadi ketika kita mandi, ini filternya di sini. Ini dari tadi itu ke sini, ini ada filter lagi. Ini filter lagi. Ini pupnya manusia semua nih. Pupnya ditampung, kemudian kita fermentasi sampai 6 bulan. Dari 6 bulan kita kasih cacing. Nah, cacing itu di luarnya ada membrannya itu sebetulnya itu anti anti patogen. Terus kemudian dari situ kita buang lagi ke sini. Nah, ini yang saya bilang dilambatkan dulu itu. Airnya dilambatkan supaya dia ada kesempatan untuk nyerap ke tanah. Jadi bawahnya ini nggak ada semen, tanah langsung. Kemudian dia diserap di tanah, sisanya lari ke sini. Nah, itu ada gorong-gorong, itu sebetulnya got. Ini bak kontrol aja. Nah, itu got itu. Terus lari ke sana. Jadi air di sini juga nggak ada yang terbuang. Air yang kita gunakan untuk mandi, untuk cuci-cuci dan untuk di dapur itu kita serapkan lagi ke tanah. Kita filter, diserapkan lagi ke tanah. Jadi prinsipnya kita perlambat, kita serapkan, terakhir kita tampung kelebihannya. Nah, di sini juga tidak ada air mengenangnya di sini karena saya menciptakan sistem yang saya sebut dry gutter system yang ada di sekeliling dapur itu, yang kita lihat yang di sekeliling dapur tuh itu semuanya got sebetulnya, tapi nggak kelihatan airnya. Nah, karena saya pakai sistem kapilarisasi yang airnya bisa menyerap ke atas, jadi di atasnya bisa tanamin. Jadi ini sistem untuk dapur berantakan karena memang ini tempat aku untuk bikin pupuk juga, karena mendekatkan ke ini sumbernya. Karena kalau pupuk biasanya aku pakai kompos juga, termasuk kompos cacing untuk mencari mikroban lokalnya. Karena di sini sudah banyak mikrobanya. Jadi ini dari sini dibuang ke sini, di sini ada kayak trap gitu, kayak disaring untuk kotoran-kotorannya. Nah, cacing itu ini dilobangin di bawah sama samping. Jadi cacing bisa masuk, kalau terlalu basah dia keluar lagi ke sana. Makanya ini panjang ke sana supaya mereka bisa pergi dan menyelamatkan diri dari air ini. Nah, dari sini biasanya hasilnya aku ambil segenggam, aku masukkan situ karena mikrobanya banyak banget. Jadi untuk ini sih, untuk nambah mikrobanya. Kebun yang produktif, yang tidak banyak perawatan. Karena yang kerja akhirnya alam, bukan kita. Kita bikin kompos, yang kerja siapa? Mikroba, ayam, bukan kita. Ngapain gitu? Alam sudah menyediakan ribuan pekerja di bawah tanah yang sering kali kita abuse, sering kali kita malah bunuhin dengan menggunakan kimia-kimia yang berlebihan. Kalau dibilang zero waste, saya belum bisa zero waste karena beberapa produk yang kita beli di supermarket itu tetap di wrap ya. Terus juga ketika kita ke supermarket membawa tempat sendiri itu nggak boleh ternyata. Yang limbah-limbah plastik yang bisa digunakan, misalnya plastik-plastik, kantong plastik begitu, saya cuci, saya jemur, saya kasih kembali ke ibu-ibu pedagang yang ada di pasar, dipakai lagi. Mereka seneng banget.
biasanya dikasih produk mereka, dikasih apa yang dijual ini Bu, 1 tuker ini gitu. Kita mau bikin pestisida nabati yang bahannya itu semua dari sekeliling rumah. Jadi di sini saya menggunakan ini adalah patah tulang. Dia unsur beracun di sini. Jadi hati-hati kalau menggunakan ini, getahnya ini beracun banget. Bubuknya nggak usah terlalu halus, yang penting dia pecah, jadi getahnya keluar. Tuangkan semua. Kalau udah selesai tercampur, ini ditutup. Fermentasinya adalah fermentasi anaerob. Ya, di rumah saya terbuka untuk umum. Harapannya ketika mereka ke sini tanpa harus belajar pun, tanpa harus ikut workshop, ikut apa kursus-kursus, dengan melihat apa yang di sekitar sini tuh mereka terinspirasi. Mengembalikan semua ke alam. Jadi manusia itu menjadi bagian dari siklus alam sebetulnya. Jadi tidak ada rantai makanan yang seperti kita dulu belajar itu bahwa ada yang top predator sama yang di bawah. Adanya itu udah ada close loop, jadi bulat begini. Kita berawal dari single cell, kemudian akan diakhiri dengan single cell. Gitu.